Dewa medis terkuat. Bab 185, kuat. Dasar binatang buas, siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh orang-orang keluarga Han? Apakah kau sudah lelah hidup? Kisah mendengus dingin, lalu melangkah maju dan menamparkan wajah Bai Gouzi, membuatnya terlempar hidup-hidup di tempat. Ledakan. Ia terjatuh dengan keras ke tanah, kepalanya berdarah, dan meninggal di tempat. Beranikah kau memanggilku binatang? Dasar bodoh. Setelah membunuh Bai Gouzi dengan tamparan, Kisah akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Han Xuanze. Han Xuanze menggigil, wajahnya pucat pasi saat berkata, "Apa yang ingin kau lakukan? Beranikah kau menyentuhku? Jika kau berani menyentuhku, aku jamin kau tidak akan bisa meninggalkan Wang Hai dan tidak akan melihat matahari terbit besok." Setelah kata-kata ini diucapkan, Kisah tertegun selama 2 detik penuh. Entah kenapa dia merasa IQ-nya telah terhina. Dan di mata Han Xuanze, Kisah tidak berani bergerak karena ekspresi ini. Dia takut. Pada saat ini, mulut Han Xuanze sedikit melengkung, dan dia tidak bisa menahan perasaan bangga. Bagaimana? Akhirnya, Anda takut, kan? Dihadapkan dengan kekuatan keluarga Hanku dan identitasku sebagai Han Xuanze, kau hanya layak untuk berlutut dan menghormatiku. Inilah kekuatanku, Han Xuanze. Mengapa sebelumnya saya berani menandatangani surat utang senilai 300 miliar? Karena meskipun aku menandatangani surat utang itu, kau tidak akan berani menyentuhku. Akan tetapi, saat pikiran itu terlintas di benaknya, Kisah berteleportasi ke sisinya dan menamparkan wajahnya, membuatnya pingsan di tempat. Sedetik sebelum dia benar-benar pingsan, dia dengan jelas mendengar penghinaan Kisah. "Apa-apaan kau, dasar bodoh?" Han Xuanze tidak mengerti mengapa Xiao Chen tidak takut pada keluarga Han. Sekalipun kamu tidak takut pada keluarga Han, kamu setidaknya harus takut pada keluarga Nangong, bukan? Bagaimanapun, dia adalah cucu Nangong Chenlong. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang tidak mengerti. Semua orang yang hadir juga tidak mengerti. "Xiao Chen, mengapa kamu tidak takut pada langit dan bumi? Untuk apa ini?" Setelah membuat Han Xuanze pingsan, Kisah memegang ikat pinggang Han Xuanze dengan satu tangan, seolah-olah dia sedang memegang ayam, dan berjalan kembali ke Xiao Chen. Baru pada saat inilah Xiao Chen meregangkan pinggangnya dan perlahan berdiri. Namun, dia tidak pergi, melainkan melirik semua orang. Insiden hari ini awalnya hanya dendam antara Han Xuanze dan aku. Namun, aku tidak menyangka akan ada banyak orang yang tidak punya kegiatan lain selain keluar dan membuat keributan. Saya tidak punya kelebihan yang berarti, tetapi saya punya banyak kekurangan. Salah satunya adalah saya tidak akan pernah menyerahkan uang sekecil apapun. Kalau ada yang berani menindas saya tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Tadi banyak di antara kalian yang memarahiku, dan aku tidak tahu siapa mereka, jadi aku meminta kalian masing-masing untuk berlutut dan bersujud kepadaku 10 kali sebagai permintaan maaf kepadaku. Setelah berkata demikian, dia tersenyum hangat, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Tampaknya seperti angin musim semi, tetapi sebenarnya menggetarkan dan membuat jantung orang berdebar kencang. Dia, Xiao Chen, sebenarnya ingin semua orang yang hadir meminta maaf kepadanya, hanya karena beberapa orang mengikuti orang banyak dan memarahinya. Sungguh permintaan yang konyol, sombong dan kasar. Wajah semua orang sangat jelek. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan berteriak. "Mengapa kau meminta kami melakukan ini? Han Xuanze lah yang menyinggungmu, dan kami baru saja ditipu oleh Han Xuanze. Aku baru saja memarahimu beberapa patah kata, mengapa kau begitu pelit? Kau juga ingin kami semua yang hadir berlutut dan bersujud padamu. Kau pikir kau siapa? Mengapa kau memerintah kami seperti ini? Mengapa aku memerintahmu?" Xiao Chen memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu dengan kilatan petir, dia menjentikkan jarinya dan langsung menghancurkan lawannya hingga berkeping-keping. Bahkan darah pun tidak mengalir keluar, dan dia langsung terpental menjadi abu hitam. "Aku tidak punya hak memerintahmu, tapi kalau kau tidak membuatku bahagia, aku akan membunuhmu." Semua orang yang hadir terkejut, kulit kepala mereka terasa mati rasa dan rambut mereka berdiri tegak. Tidak seorang pun menyangka Xiao Chen akan tiba-tiba mengambil tindakan. Adapun Xiao Chen, dia bukanlah tipe orang yang akan menimbulkan masalah bagi orang lain sesuka hatinya, tetapi setelah dimarahi, dia ingin menjauhkan diri dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Maaf, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Namun, semua orang di sini sangat kaya. Jika mereka diminta berlutut dan bersujud kepada Xiao Chen untuk meminta maaf,
mereka tidak akan dapat melakukannya demi wajah dan harga diri mereka. Pada saat ini, orang lain berdiri. Jangan takut. Kita kan banyak, mana mungkin kita takut sama dia sendirian. Dia nggak mungkin bisa bunuh kita semua di sini, kan? Benar sekali, kita tidak perlu takut padanya. Dengan semua orang bersatu, kurasa dia tidak akan bisa membuat kita berlutut. Begitu kata-kata itu terucap, dua kilatan petir kembali menyambar dan kedua orang yang berbicara itu langsung terpental menjadi abu. Semua orang terkejut dan ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani. Mereka hanya menahan napas dan tidak ingin berlutut di hadapan Xiao Chen atau menyerahkan harga diri mereka. Xiao Chen mengangkat bahu dan berkata dengan tenang. Tidak masalah jika kau tidak mau berlutut. Kedua orang itu baru saja mengingatkanku. Kurasa kita harus melakukan ini saja, aku akan membunuh salah satu dari kalian setiap detik. Sampai kau mau berlutut. Bagaimana menurutmu? Hati semua orang bergetar lagi. Orang ini benar-benar ingin melakukan segalanya secara ekstrim. Xiao Chen memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Apakah kalian tidak ingin melihat apakah aku berani mengambil tindakan dan membunuh kalian semua? Kalau begitu, cobalah. Mari kita lihat apakah harga dirimu lebih berharga atau keberanianku lebih besar. Akan tetapi, saat dia perlahan mengulurkan tangannya dan bersiap menyerang, sekelompok orang yang berdiri tepat di depan jarinya langsung berlutut di tempat tanpa ragu-ragu, dan kepala mereka membentur tanah. Dia terus bersujud pada Xiao Chen. Tidak ada yang bisa kulakukan. Jika mereka tidak bersujud, mereka akan benar-benar mati. Orang ini benar-benar sombong sampai ke titik ekstrim. Yang paling mengerikan adalah kekuatannya luar biasa. Mereka tidak dapat melawannya sama sekali. Agar bisa bertahan hidup, sebaiknya kau bersujud dulu. Setelah seseorang mengambil alih pimpinan, semua yang lain mulai bersujud tanpa berkata apa-apa. Setelah melihat semua orang berlutut dan bersujud, Xiao Chen berbalik dan pergi. Jika aku tahu hal ini, mengapa aku berpura-pura bersikap pendiam tadi? Bukankah lebih baik jika aku bersujud? Adapun Kisah, dia meludah dan berkata dengan penuh penghinaan. Sekelompok wanita jalang. Para pedagang itu bergegas mengikuti langkah Xiao Chen dan Kisah. Tuan Xiao, Anda sangat mengesankan tadi. Tuan Xiao, Anda bagaikan dewa yang turun dari surga. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Jangan menyanjungku. Kirim seseorang ke keluarga Han dan beritahu mereka bahwa lelaki tua itu perlu menyiapkan 300 miliar. Kalau tidak, aku akan membunuh satu anggota keluarga Han setiap hari. Sampai seluruh keluarga Han-nya hancur. Bab 186 Keluarga Han murka. Xiao Chen meninggalkan Hotel Wang Hai, tetapi berita kedatangan Xiao Chen menyebar dengan cepat ke seluruh Wang Hai. Berita ini seperti api di musim gugur, yang menyebar seperti api dan mengejutkan seluruh kelas atas Wang Hai. Tidak mungkin. Hampir semua orang kaya di Wang Hai bersujud pada Xiao Chen. Siapa yang tidak tahu kalau dia akan datang? Pak Tua Han dari keluarga Han masih berada di rumah mengurus bunga dan tanamannya. Ia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, menyenandungkan sebuah lagu, dan menyirami bunga-bunga, sambil merasa amat bahagia. Ketika dia berpikir bahwa keluarga Han akan segera dapat menghasilkan ratusan miliar, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Meskipun aset keluarga Han telah melampaui 300 miliar, tidak ada seorang pun yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak uang atau menganggapnya menyebalkan. Lebih penting lagi, arti penting masalah ini jauh lebih dari itu. Begitu Han Xuanze berhasil, itu berarti seluruh keluarga Han akan memiliki penerus. Melihat kembali ke masa lalu, ketika saya mengambil alih keluarga Han, aset keluarga Han hanya beberapa miliar. Sekarang, beberapa dekade kemudian, aset keluarga Han telah meningkat beberapa kali lipat, mencapai lebih dari 300 miliar. Awalnya diperkirakan, ini akan menjadi puncak keluarga Han, tetapi tanpa diduga, Han Xuanze ternyata mampu membawa keluarga Han melangkah lebih jauh. Lagi pula, menaklukkan suatu negara itu mudah, tetapi mempertahankannya itu sulit. Ada beberapa generasi muda berbakat dalam keluarga Han. Sungguh menakjubkan jika mereka dapat mempertahankan kejayaan keluarga Han tanpa menyia-nyiakan semua harta keluarga di masa mendatang. Namun langkah Han Xuanze memberinya harapan baru. Dengan Han Xuanze, dia merasa bahwa masa depan keluarga Han memiliki harapan baru. Tidak perlu berpegang teguh pada cara lama dan berpegang teguh pada harta keluarga Anda. Keluarga Han dapat melangkah lebih jauh. Memikirkannya saja membuat orang merasa bahagia. Namun, pada saat ini, seorang pelayan keluarga Han bergegas masuk. Orang tua, ini buruk.
Sesuatu yang buruk telah terjadi, orang tua. Tuan Tua Han sedikit mengernyit, tampak sedikit tidak senang. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Kenapa kau membuat keributan seperti itu? Bagaimana bisa kau bersikap tidak sopan? Pelayan itu berkata dengan nada sedih. Tuan Tua, sesuatu yang besar telah terjadi. Tuan Muda, Tuan Muda. Ada apa, Guru? Alis Pak Tua Han terangkat, dan dia merasakan firasat buruk yang samar di dalam hatinya. Pihak lain berbicara lagi. Guru, sesuatu terjadi padanya. Apa yang telah terjadi? Tuan Han segera membuang kepala pancuran di tangannya dan mencengkeram kera orang itu. Orang yang satunya menepuk tangan Tuan Han, dan Tuan Han pun sedikit melonggarkan genggamannya. Orang itu terbatuk dan segera menjawab. Tuan, hari ini, Tuan Muda berada di Hotel Wanghai, membicarakan bisnis dengan orang-orang kaya di kota Wanghai. Semuanya berjalan lancar, dan banyak orang akan membayar. Akibatnya, seorang pria bernama Xiao Chen tiba-tiba muncul, membunuh beberapa orang, dan membawa pergi Tuan Muda. Apa katamu? Beraninya dia menyerang cucuku. Apakah dia tidak tahu bahwa cucuku adalah keturunan langsung dari keluarga Han? Apakah dia tidak tahu bahwa kakek Xuanze adalah Namong Chenlong? Pelayan itu berkata sambil meneteskan air mata. Sudah kubilang, Tuan Muda sudah memberikan peringatan keras, tapi dia mengabaikanku, memukulku hingga tak sadarkan diri, lalu menggendongku. Bajingan. Bajingan terkutuk ini. Beraninya dia melakukan hal jahat seperti itu kepada keturunan langsung keluarga Hanku. Dia pikir dia siapa? Dia pikir dia siapa? Aku akan membunuhnya, aku harus membunuhnya. Tepat saat dia selesai berbicara, seorang pelayan lain bergegas masuk dari luar dan tak dapat menahan diri untuk berteriak. Tuan, ada seseorang di luar, katanya dia ke sini untuk menagih utang. Utang. Tuan Tua Han menyipitkan matanya sedikit, dan dua niat membunuh yang dahsyat meledak. Aku ingin melihat bajingan mana yang berani datang ke keluarga Han kita untuk menagih hutang. Dia benar-benar mencari kematian. Dapat dikatakan dia sangat marah sekarang. Seseorang baru saja datang dan menagih utang. Bukankah ini merupakan nasib buruk baginya? Pengadilan kematian. Pak Tua Han meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan keluar dengan langkah lebar. Di luar, orang yang datang adalah seorang pria muda berjas dan dasi. Tuan Tua Han berjalan mendekatinya, menatapnya dengan mata setajam elang. Siapa yang memintamu datang ke keluarga Han kami untuk menagih hutang? Pemuda itu segera berdiri. Oh, halo. Seorang pria bernama Xiao Chen yang meminta kami datang ke sini untuk menagih utang. Xiao Chen. Apa dia bajingan lagi? Wajah Tuan Han berubah dingin, dan urat-urat di dahinya terlihat. Pemuda itu sedikit bingung dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Halo, Tuan, apakah Anda kenal Xiao Chen? Itu bukan sesuatu yang harus kamu tanyakan. Utang apa yang dia minta kamu tagih? Pemuda itu segera menyerahkan surat utang. Halo, ini surat utangnya, totalnya 300 miliar. Apa? Ketika mendengar angka 300 miliar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia segera merampas surat utang itu, membacanya dengan saksama, lalu dengan marah merobek seluruh surat utang itu. Binatang buas. Binatang buas ini. Beraninya dia meminta uang pada keluarga Hanku. Beraninya dia menyerang keluarga Hanku. Jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan pernah bisa melampiaskan amarahku. Wajah pemuda itu tak dapat menahan diri untuk berkedut, lalu dia berkata. Orang tua, bahkan jika kamu merobek surat utang itu, kamu masih harus membayar kembali uangnya. Sekarang, seluruh Wanghai tahu tentang ini. Berhenti bicara omong kosong. Katakan padaku di mana Xiao Chen itu. Tuan Xiao akan tinggal sementara di Hotel Pantai Wanghai. Dia sudah memesan seluruh kamar di Hotel Pantai Wanghai beberapa hari ini dan akan berada di sana, menunggu keluarga Han Anda melunasi uangnya. Persetan dengan bocah Chun Kiu Guaiwan itu. Dia menginginkan 300 miliar dari keluarga Hanku. Beraninya dia mengatakan itu. Dia pikir dia siapa? 300 miliar, kurasa dia bahkan tidak bisa mendapatkan 3.000. Seseorang, pergilah ke Hotel Wanghai sekarang dan tangkap bocah ini untukku. Aku ingin melihat seberapa cakapnya dia, apakah dia punya 3 kepala dan 6 lengan. Jika dia berani mengambil uang keluarga Hanku, aku akan membunuhnya. Ya. Pembantu keluarga Han segera membawa sekelompok pria besar dan bergegas datang dengan mobil. Melihat keadaan yang tidak baik, pemuda itu diam-diam menyelinap pergi, dan anak buahnya mendatangi Tuan Han dan berbisik. Tuan, anak itu ingin melarikan diri.
Jangan hiraukan dia, ikan besar yang sebenarnya adalah Xiao Chen. Selama Xiao Chen tertangkap, ikan-ikan kecil dan udang-udang ini tidak penting. Kau pergi dan segera beritahu tuan muda lainnya, dan panggil kembali semua keturunan langsung keluarga Hanku. Kali ini, keluarga Hanku harus menekan situasi ini apapun yang terjadi. Kalau tidak, bagaimana keluarga Hanku bisa punya muka untuk tetap tinggal di Wanghai di masa depan? Ya, orang-orang itu segera bubar dan mengambil tindakan, dan seluruh Wanghai terguncang sekali lagi. Keluarga Han akhirnya mengambil tindakan. Menghadapi kesombongan dan keangkuhan Xiao Chen, keluarga Han tidak mengakui kekalahan dan langsung menanggapi dengan sikap yang paling kuat. Ini akan menjadi pertempuran perang terbesar di kota Wanghai dalam ratusan tahun. Pertarungan antar raja, siapakah pemenangnya? Bersambung.